Polda Kepri ungkap kasus tindak pidana perdagangan orang. Ratus peserta dinyatakan lolos pada sidang akhir rekrutmen Akademi Kepolisian tahun 2023. Selamat siang pemirsa, Presisi Siang kembali hadir edisi Selasa 25 Juli 2023. Selain 3 berita utama tadi, selama 1 jam ke depan kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi terkini lainnya. Saya Lydia Rotin Sulu, inilah Presisi Siang selengkapnya. Polres Jepara menggelar konferensi pers kasus persetubuhan dan atau pencabulan anak di bawah umur yang diungkap oleh unit PPA Satreskrim Polres Jepara pada Senin 24 Juli. Kasus ini menimpa seorang remaja 16 tahun yang dicabuli oleh ayah tirinya. Konferensi pers ini dipimpin oleh Kasat Reskrim Polres Jepara, AKP Mas Darto Hari, yang menyampaikan pengungkapan kasus persetubuhan dan atau pencabulan anak di bawah umur yang terjadi di Kecamatan Melonggo, Kabupaten Jepara. Tersangka dari kasus percabulan ini adalah ayah tiri korban. AKP Mas Darto Hari mengatakan, tersangka mencabuli korban sejak tahun 2017 dan terakhir kali pada tanggal 28 April 2023, hingga diketahui korban dalam kondisi hamil. Kasus ini pun terungkap setelah korban kabur dari rumah pada Sabtu 14 Juli lalu dan tidak kunjung pulang selama beberapa hari. Jadi tersangka saudara MJ yang merupakan ayah tiri dari korban. Jadi barang bukti yang kita amankan, 1 setel pakaian korban, 1 setel pakaian dalam korban. Saksi-saksi, jadi di sini saksi yang sudah kita periksa ada 5 orang. Terus modus operandi itu tersangka memanfaatkan waktu pada saat istri atau ibu kandung korban tidak berada di rumah dan tersangka mengiming-imingi korban dengan memberikan uang. Selain itu, apabila korban tidak menuruti kemauan tersangka, korban dipaksa dengan cara diseret, dibekap dan ditendang. Kemudian korban ketakutan dan tidak mau pulang ketika melihat MC. MC ini adalah ayah tiri korban. Lalu M menyuruh MC untuk menyingkir. Akhirnya korban mau untuk diajak pulang. Setelah sampai di rumah, korban ditanya oleh keluarganya, kenapa kau ketakutan ketika melihat MC dan tidak mau pulang ke rumah. Lalu korban bercerita bahwa dirinya takut karena telah disetubuhi atau dicabuli oleh ayah tiri korban yaitu MC beberapa kali sejak tahun 2017, yaitu pada saat korban masih duduk di kelas-kelas SD. Dan terakhir kali pada tanggal 28 April 2023 hingga diketahui korban dalam keadaan hamil. Atas tindakannya, pelaku berinisial MJ dikenakan pasal 81 Junto 76D atau pasal 82 Junto 76E Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak dengan ancaman penjara maksimal 15 tahun dengan denda 5 miliar rupiah. Pihak Polres Jepara pun berharap dengan pengungkapan kasus ini dapat memberikan efek jerak kepada pelaku untuk tidak melakukan suatu tindak pidana. Tim Humas Polres Jepara melaporkan untuk Polri TV. Kapolda Kepulauan Riau Irjen Pol Tabana Bangun memimpin konferensi pers keberhasilan Polda Kepri dan Polres Jajaran dalam memberantas kasus tindak pidana perdagangan orang atau TPPO di wilayah Kepri periode 5 Juni sampai dengan 22 Juli tahun 2023. Kapolda Kepulauan Riau Irjen Pol Tabana Bangun memimpin konferensi pers keberhasilan Polda Kepri dan Polres Jajaran dalam memberantas kasus tindak pidana perdagangan orang TPPO di wilayah Kepulauan Riau periode 5 Juni sampai dengan 22 Juli tahun 2023. Sebanyak 52 tersangka dari 31 kasus TPPO berhasil diamankan. Pengungkapan kasus ini juga berhasil menyelamatkan 130 korban TPPO. Keberhasilan ini juga tidak lepas dari adanya kerjasama dan koordinasi dengan instansi terkait dalam melakukan pencegahan, penanganan, maupun tindakan hukum. Dalam
periode 5 Juni sampai dengan 22 Juli 2023, lebih kurang 1,5 bulan, kita sudah mengungkap sebanyak 31 kasus. 31 kasus yang tertangkap. Gitu ya. Yang paling banyak adalah wilayah Polresta Barelang 19 kasus. Kemudian Direktorat Kepolisian Airut menangani 5 kasus. Direktorat Reskrim Polda Kepri 4 kasus. Polresta Tanjung Pinang 1 kasus. Polres Bintan 1 kasus. Polres Karimun 1 kasus. Jadi yang paling banyak menangani kasus TPPO ini adalah dari Polresta Barelang. Karena memang wilayah Polresta Barelang adalah merupakan wilayah yang memiliki tempat pemberangkatan ataupun pelabuhan dari dalam ke luar negeri yang dimanfaatkan oleh para pelaku untuk memberangkatkan tenaga kerja secara ilegal. Polda Kepulauan Riau bekerjasama dengan BP3MI untuk pendataan korban TPPO sebelum dipulangkan ke tempat asalnya masing-masing. Tindak pidana perdagangan orang ini, BP2MI, dalam hal ini kami di daerah BP3MI Kepri, kami mendukung pelaksanaan kegiatan Satgas TPPO tersebut. Nah, upaya konkret yang kita lakukan di BP3MI Kepri ini antara lain yang itu memfasilitasi pemulangan pekerja migran Indonesia yang berhasil diamankan oleh para penyidik atau para petugas dari Polda Kepulauan Riau. Para tersangka TPPO dijerat dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Tim Humas Polda Kepulauan Riau melaporkan untuk Polri TV. Dalam konferensi pers, Kepala Kantor Imigrasi Kelas 1 khusus tempat pemeriksaan imigrasi Batam, Subki Miuldi menyampaikan bahwa pihaknya telah menunda lebih dari 600 izin melintas ke luar negeri dan menolak 150 permohonan paspor. Hal ini dilakukan dalam rangka pencegahan tindak pidana perdagangan orang. Di tahun 2023 ini, dari bulan Januari sampai dengan bulan Juli, kami sudah melakukan penundaan 6.211 yang untuk melintas ke luar negeri, dan juga kami sudah melakukan 150 permohonan paspor yang kami tolak permohonan paspornya. Adapun tadi dari Bu Ocha pertanyaannya bagaimana di tempat perlintasan kami tetap memprofiling bahwasanya hanya orang-orang yang memang sudah direkomendasikan atau dapat meyakinkan kami untuk dapat melintas di tempat pemeriksaan imigrasi. Tidak menutup kemungkinan karena di Batam ini ada beberapa tempat pemeriksaan imigrasi, yaitu Batam Center, Harbor Bay, dan Sukupang, dan juga ada Nongsa di sana. Mereka mencoba berulang, tapi kami dengan pihak dari Polda Kepri dan beberapa instansi terkait juga saling berkoordinasi bahwasanya orang-orang tersebut memang harus kita tunda keberangkatannya. Jadi saya ucapkan terima kasih Pak Kapolda dan jajarannya yang selama ini telah membantu kami dalam pengungkapan beberapa kasus yang terjadi. Satreskrim Polresta Tangerang, Polda Banten menangkap 4 pelaku pencurian dengan modus mengganjal ATM. Keempat pelaku yang berhasil diringkus ini terdiri dari 3 laki-laki dan 1 perempuan. Pengungkapan kasus pencurian dengan modus ganjal ATM ini disampaikan oleh Kasat Reskrim Polresta Tangerang, Kompol Arif Nazarudin Yusuf dalam konferensi pers pada hari Jumat 21 Juli lalu. Keempat pelaku pencurian ganjal ATM tersebut memiliki peran masing-masing dalam menjalankan aksinya, mulai dari eksekutor hingga penadah.
Saat beraksi, para pelaku mengganjal lubang kartu ATM agar kartu ATM milik target sasaran tidak masuk ke dalam mesin. Disinilah awal para pelaku dengan leluasa menggasak uang milik korban. Modus operandi yang digunakan oleh kelompok ini dalam melancarkan aksinya, yang pertama pelaku mempersiapkan kartu ATM yang akan digunakan untuk mengelabui korban. Seperti terlihat di sini berbagai kartu ATM dari berbagai bank. Ini merupakan kartu-kartu ATM yang akan digunakan untuk menipu atau mengelabui korban dan menukarnya dengan ATM korban. Kartu-kartu ini sendiri merupakan juga hasil dari kejahatan seperti copet, jambret, dan lain sebagainya yang kemudian digunakan untuk melakukan kegiatan sesuai dengan anjungan tunai mandiri yang menjadi targetnya. Kemudian modusnya yang selanjutnya yaitu pelaku mempersiapkan tusuk gigi. Ya, ini adalah tusuk gigi yang telah dimodifikasi bagian ujungnya dengan tujuan agar pada saat dimasukkan ke dalam mesin ATM kemudian dipatahkan, maka patahannya akan tertinggal di dalam mesin ATM dan membuat kartu ATM tidak dapat masuk secara sempurna. Kemudian modus selanjutnya, kelompok ini akan mencari lokasi-lokasi ATM yang tidak dijaga dengan ketat oleh petugas atau security dan menentukan waktu operasional yang tepat, yang tidak terlalu padat. Kemudian juga mencari korban yang sesuai atau yang cocok untuk dijadikan sasaran. Untung saja aksi para pelaku terekam kamera pengintai atau CCTV. Berdasarkan hasil pemeriksaan, uang yang diperoleh dari hasil kejahatan ini dibagi dan dipergunakan untuk membeli narkoba dan perhiasan. Kompol Arif Nasaruddin Yusuf juga mengatakan masih terdapat 2 tersangka lain yang masih dalam pengejaran polisi dan telah masuk dalam daftar pencarian orang. Para tersangka mengaku sudah melakukan pencurian modus ganjal ATM lebih dari 400 kali di berbagai wilayah di Banten dan Jawa Barat dan saat ini masih terus dilakukan pemeriksaan oleh polisi. Tim Humas Polresta Tangerang Polda Banten melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa tetaplah bersama kami, Presisi Siang akan segera kembali.